Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada ibadah Raya Minggu 27 Februari 2022. Tidak terasa sudah hampir di penghujung Februari ya, waktu berjalan luar biasa cepat, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita sekalian. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Saya persilakan pada saat ini Bapak Saudara boleh mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan, dan saya menyapa setiap jemaat undangan Tuhan yang boleh mengikuti ibadah melalui Zoom Meeting pada pagi hari ini di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Silakan Bapak Saudara bersama dengan keluarga juga mengambil saat teduh secara pribadi. Kita menyerahkan ibadah kita di hadapan Tuhan, dan kita mau memulai untuk kita boleh datang ke hadirat-Nya yang kudus, menaikkan pujian dan mempersiapkan hati pikiran kita untuk boleh dibentuk melalui firman-Nya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Apa yang ada di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami pada pagi hari ini sampai dengan saat ini ya Tuhan, semuanya ada karena anugerah-Mu. Perlindungan-Mu yang kami rasakan di dalam istirahat kami dan di dalam hari-hari kami kemarin ya Tuhan, semuanya juga karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau menuntun jalan hidup kami, dan Engkau menjadi pribadi yang hidup, yang setia, yang senantiasa ada bagi kami di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Kami bersyukur mengenal Engkau dan boleh memanggil Engkau, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh merasakan kedekatan yang luar biasa di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Dan saat ini pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu ya Bapa, untuk kami boleh menyerahkan kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, untuk kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang memampukan kami, dan Tuhan mengampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami yang masih sering kami perbuat ya Tuhan. Kami manusia yang jauh dari sempurna, dan kami bersyukur ya Tuhan, sebagaimana adanya kami, Engkau tetap menerima kami dengan tangan yang terbuka Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang beracara bagi kami. Biarlah apa yang kami kerjakan ini ya Tuhan, bukan rutinitas mingguan, tetapi sungguh-sungguh panggilan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Setiap alat, sarana, prasarana yang boleh kami pakai, semuanya Tuhan kuduskan dan kami persembahkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan pakai untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Kami serahkan ya Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hendak memuji Engkau dan kami siap untuk beribadah.
Haleluya Bapa. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita bersuka bagi Tuhan, jangan lelah melayani Tuhan, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kita. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bersuka bagi Dia. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi buat Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Jadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bertepuk tangan buat sukacita kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapa kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Baik itu kehidupan saya maupun kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan saat ini Tuhan juga ingin berbicara melalui firman-Nya bagi saya dan Saudara. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman-Nya. Melalui pujian penyembahan ini, biarlah hati kita boleh dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima pengajaran baru dari Tuhan sebagai tuntunan dan pelita di dalam kehidupan kita. Ayat tema pada pagi hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Bila setiap kita yang mendengarkan ini, kita boleh benar-benar sungguh mendengarkan dan merasakan firman ini di dalam hati kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itulah betapa dahsyat penyertaan Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Pujian Bapa, Kau setia menjadi penyembahan kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan bersama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami, Engkaulah Bapa kami yang setia, Engkaulah Bapa kami yang mulia, sehingga rasa tenang, rasa aman itu boleh ada atas setiap kami. Dan kami rindu firman-Mu pagi hari ini kembali akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan kami di belakang kaki salib-Mu, sehingga yang nampak hanyalah hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kami rindu Tuhan jagai, Tuhan sertai anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini, supaya semuanya dijauhkan dari pencobaan, supaya semuanya dilepaskan dari segala yang jahat, sehingga tidak ada satupun dari firman-Mu yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menaungi setiap kami, memampukan kami untuk memahami, mengerti firman-Mu, dan melalui Roh Kudus-Mu pula kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk lagi. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, tidak menyangkali Tuhan. Tidak menyangkali Tuhan. Adapun ayat firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita akan lihat kembali Alkitab kita masing-masing di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Apa yang disampaikan oleh Habakuk kepada kita sekalian? Di sini dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langit tidak selalu biru. Ungkapan ini yang sering kali kita dengar Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, terkadang langit itu mengalami kegelapan, terkadang langit itu mengeluarkan petir, dan kadang langit itu menghasilkan hujan. Bapak Ibu Saudaraku, situasi kondisi di sekeliling kita sangat sulit untuk diprediksi, yang artinya keadaan kita tidak selalu baik. Dalam keadaan di mana kita tinggal, di mana kita berada, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Sama seperti keadaan sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan di sekeliling kita ada banyak orang yang sakit. Mereka harus mengalami sakit dan mereka harus berjuang untuk mereka bisa sembuh. Dan setiap kita pun juga demikian. Masing-masing kita punya perjuangan-perjuangan, pergumulan-pergumulan, masalah, persoalan kehidupan yang tidak mudah. Itu sebabnya ungkapan ini sangat tepat bahwa langit itu tidak selalu biru. Bahwa kehidupan kita itu tidak selalu baik. Situasi kondisi kehidupan kita tidak selalu baik. Kesehatan kita tidak selalu baik. Ekonomi kita tidak selalu baik. Pendidikan kita tidak selalu baik. Rumah tangga kita tidak selalu baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang demikian, mari kita belajar dari Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kita perhatikan bahwa kitab Habakuk ini ditulis sekitar tahun 809. Bapak Ibu Saudaraku, yang mencatat tentang kisah pergumulan Nabi Habakuk yang dikelilingi oleh penindasan, kejahatan,
kelaliman, kekerasan, dan pertikaian. Ini adalah situasi yang terjadi pada saat itu. Situasi yang dihadapi, yang dialami oleh Habakuk ini adalah situasi kondisi yang tidak mudah. Kalau saat ini ya kita sedang diperhadapkan dengan situasi peperangan ya antara Rusia dengan Ukraina, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini lagi menjadi trending yang luar biasa. Bagaimana kita bersikap terhadap kesemuanya itu. Situasi yang dihadapi Habakuk pada saat itu adalah situasi yang tidak mudah. Kesulitan, tantangan begitu rupa, penindasan begitu rupa, kejahatan, kelaliman begitu rupa, kekerasan, pertikaian begitu rupa. Nah, Nabi Habakuk ini menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa yang lebih jahat yaitu Kasdim atau Babel itu akan menjajah dan menindas bangsa Israel serta membawa mereka menjadi tawanan. Ini tantangan yang tidak mudah lagi. Sudah situasinya begitu, ditambah lagi bagaimana Habakuk menyampaikan ada bangsa yang jahat, ada bangsa yang lalim yang nanti akan menawan Israel. Ini berat situasinya. Di saat situasi yang berat itu Bapak Ibu Saudaraku, Habakuk sebagai manusia dia mengeluh kepada Tuhan dan mempertanyakan itu kepada Tuhan. Mengapa Tuhan kau izinkan bangsa yang lebih jahat menindas Israel, bahkan menawan Israel? Di tengah keluhannya sebagai manusia kepada Tuhan itu, Habakuk juga kembali mengingatkan kepada umatnya, kepada umat Tuhan pada saat itu, supaya tidak putus asa, supaya tidak menyerah. Tetapi yang dibutuhkan adalah mengoreksi diri. Melihat kembali apakah ada kesalahan, apakah ada pelanggaran, apakah ada kejahatan yang telah dibuat di hadapan Tuhan. Dan Habakuk menyampaikan supaya umat Tuhan tetap hidup dalam pengharapan. Karena mereka beriman kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam pasal 3, di sini Nabi Habakuk menghadapi krisis. Dan di dalam menghadapi krisis itu, Nabi Habakuk memilih untuk tetap berdoa. Di tengah situasi yang sulit di dalam kehidupan Habakuk dan orang Israel pada saat itu, respon yang terbaik yang dilakukan oleh mereka adalah menghadapi keadaan buruk itu dengan berdoa. Itu yang dilakukan oleh Habakuk. Ketika diperhadapkan dengan situasi paling sulit di dalam kehidupannya, yang dilakukan oleh Habakuk adalah memilih untuk berdoa. Memilih untuk berdoa, memilih untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini adalah satu pilihan yang luar biasa yang dilakukan oleh Habakuk di saat dia mengalami situasi yang tidak mudah. Sehingga muncullah Habakuk pasal yang ketiga, doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini sebagai bukti bahwa di tengah situasi yang sulit itu Habakuk tidak menyangkali Tuhan. Tetapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dia datang, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa yang disampaikan adalah pernyataan iman dia yang sanggup menyelamatkan keadaan yang paling sulit. Jadi ketika dia berdoa itu sebagai pernyataan iman dia kepada Allah, kepada Tuhan yang sanggup menolong dia, yang sanggup menyelamatkan dia dari keadaan yang sulit. Setiap masing-masing kita pasti kita punya keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak mudah yang harus kita hadapi. Di saat kita menghadapi itu semua, di saat kita mengalami itu semua, apakah kita akan menyangkali Tuhan? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Ataukah kita mengambil sikap seperti Habakuk? Merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, dan meyakini bahwa keselamatan yang datangnya daripada Tuhan itu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang di saat situasi kondisi yang sulit itu,
bagi kita sangat tidak mudah untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sangat tidak mudah untuk kita bisa berfokus kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita merasa bahwa kesulitan persoalan kita itu menutupi segalanya. Menjadi sangat besar sehingga rasanya Tuhan tidak terlihat oleh kita. Fokus kita hanya kepada masalah itu, fokus kita kepada persoalan itu, fokus kita pada kesulitan itu. Fokus kita pada tantangan itu, fokus kita pada ancaman itu, sehingga mengalihkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Ya memang ada orang-orang yang ketika dia mengalami seperti itu, seperti Habakuk datang kepada Tuhan. Tetapi sebagian besar kita lebih cenderung fokus kepada masalah, persoalan, kesulitan, daripada merendahkan diri, berlutut, berdoa, meyakini bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, imannya kepada Tuhan Allah itu memampukan Habakuk dapat beria-ria, dapat bersukacita dan memuji Tuhan dalam situasi dan keadaan yang tidak mudah. Itu sebabnya ayat 17, 18, 19 menjadi bagian yang luar biasa. Di dalam ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Masalah, persoalan, kesulitan, tantangan hidup itu justru tidak membuat Habakuk jauh dari Tuhan. Justru tidak membuat Habakuk menjadi kerdil, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi justru masalah, persoalan, kesulitan, tantangan itu membuat Habakuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mempercayai Tuhan. Dan ketika Habakuk dekat dengan Tuhan, mempercayai Tuhan, membuat Habakuk mampu melalui semua kesulitan itu. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepandaian, Tuhan memberikan kepintaran, kemampuan, kecakapan yang luar biasa kepada Habakuk untuk bisa menghadapi semua situasi itu dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, keadaan buruk bisa membuat kita kecewa, putus asa dan menyangkali Tuhan. Namun kita dapat belajar dari Nabi Habakuk supaya kita bisa melalui keadaan yang buruk dan tidak menyangkali Tuhan. Seorang anak Tuhan yang sudah divaksin 3 kali, dia mengatakan kepada saya, Pak, ternyata tidak jaminan ya, sudah divaksin 3 kali kemudian tidak terkena COVID-19. Saya sangat kaget ketika harus menjalani tes dan hasilnya positif. Dan itu menjadi bagian yang tidak mudah yang harus kami hadapi karena kami sekeluarga dinyatakan positif. Kami tidak bisa berpikir bagaimana nanti untuk kehidupan kami di saat kami sekeluarga ini sakit. Di satu sisi suami dirawat di rumah sakit, sedangkan saya dan anak saya harus karantina mandiri di rumah. Bagaimana kehidupan ini bisa terus berjalan dengan baik? Saya tidak habis pikir. Bapak Ibu Saudaraku, keadaan buruk bisa membuat kita kecewa. Keadaan buruk bisa membuat kita putus asa. Ketika kita sungguh-sungguh mengalami hal seperti itu. Tetapi apakah Tuhan memang yang merencanakan dan menghendaki keluarga ini mengalami sakit? Sekali-kali pun tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Karena yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan adalah kesehatan, pemulihan, kesembuhan, dan bukan sakit penyakit. Apakah benar demikian adanya Pak Pendeta? Betul, Bapak Ibu Saudaraku. Ibu ini mengatakan, di saat kami sudah di puncak-puncaknya Pak, tidak kuat, apa yang Tuhan buat? Yang Tuhan buat, Tuhan nyatakan kesembuhan kepada suami saya. Hasilnya negatif dan suami saya boleh pulang ke rumah.
Sehingga akhirnya ketika suami saya sudah sehat, sudah sembuh, bisa pulang ke rumah, maka bisa menolong saya dan anak saya yang masih dalam keadaan sakit. Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi bukti bahwa dikala kita mengalami keadaan buruk, itu bukan karena Tuhan. Tetapi di saat kita mengalami kesembuhan, di saat kita mengalami kesehatan, di saat kita mengalami pertolongan, itu adalah karya Tuhan. Memang untuk sampai melihat karya Tuhan itu ada waktu, ada proses yang tidak mudah. Tetapi yang Tuhan mau adalah supaya kita tetap percaya. Tidak kecewa, tidak putus asa, dan tidak menyangkali Tuhan. Ketidaksiapan Petrus melihat bagaimana Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, disalibkan, membuat Petrus menjadi menyangkali Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya di awal saya katakan langit tidak selalu biru. Artinya keadaan yang paling buruk bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Namun yang harus kita yakini bahwa di keadaan yang paling buruk itu ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Itu sebabnya mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Kebenaran yang pertama berbicara tentang permasalahan hidup ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu berbicara tentang permasalahan hidup. Lalu ada apa di balik permasalahan hidup itu? Yang pertama, bahwa di balik permasalahan hidup itu ada panggilan untuk mengandalkan Tuhan. Ketika keadaan buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita dan itu menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, maka itu sesungguhnya adalah panggilan untuk mengandalkan Tuhan. Saya bertanya kepada ibu ini, selama suami ibu belum sembuh, ibu di karantina di rumah dengan anak, bagaimana kehidupan ibu? Dia mengatakan, puji Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan segala sesuatunya ini kepada Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan yang kami terima, yang tidak kami sangka, yang tidak pernah kami pikirkan, tetapi Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudaraku, permasalahan hidup adalah panggilan supaya kita dapat mengandalkan Tuhan. Karena kecenderungan kita sebagai manusia adalah mengandalkan diri kita sendiri dan mengandalkan manusia yang lain. Tetapi permasalahan hidup membawa kita, ada sebuah panggilan dari Tuhan untuk kita kembali kepada Dia. Untuk kita dapat mengandalkan Dia atas masalah yang kita hadapi. Dan ketika kita mengandalkan Dia, yakinlah pertolongannya itu terjadi atas setiap kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya, dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita, asalkan kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, permasalahan hidup adalah ujian untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan menginginkan dari sehari ke sehari kita mengalami kedewasaan, kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Pertumbuhan rohani itu Tuhan bawa melalui, Tuhan izinkan permasalahan hidup terjadi di dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Permasalahan hidup bukan untuk membinasakan saudara dan saya, tetapi permasalahan hidup itu menjadi ujian untuk kita naik tingkat, untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Sama seperti seorang guru yang memberikan ujian, soal ujian kepada anak didiknya, itu bukan untuk menjatuhkan, itu bukan untuk mempermalukan anak didiknya, tetapi supaya anak didiknya itu naik tingkat, memahami, mengerti,
apa yang disampaikan dan menjadi berkenan di hadapannya. Jadi ujian, masalah hidup itu adalah ujian yang Tuhan percayakan untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Permasalahan hidup itu adalah latihan agar kita memiliki iman yang murni. Iman yang meskipun saya dalam keadaan tidak baik. Iman yang walaupun saya kehilangan apapun yang di dunia ini, tetapi saya tetap beriman kepada Yesus. Itu adalah iman yang murni. Bukan iman karena saya sudah disembuhkan, iman karena saya sudah menerima berkat, iman karena saya sudah ditolong. Karena. Jadi kalau tidak ada karena, ya tidak akan beriman. Karena tidak ada keuntungan yang didapat. Dan itu bukanlah iman yang murni, saudara. Tetapi melalui permasalahan hidup melatih kita agar kita memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Sekalipun, walaupun, meskipun kita dalam keadaan terpuruk, kita akan tetap ada di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Permasalahan hidup itu latihan agar saudara dan saya memiliki iman yang murni. Lalu permasalahan hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Jika hal tersebut terjadi karena dosa dan kesalahan. Jadi permasalahan hidup atau penderitaan itu saudara ada dua. Penderitaan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami penolakan, ya. Itu karena penderitaan beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi penderitaan juga bisa terjadi karena dosa atau kesalahan kita. Contoh, orang berbuat jahat, dia harus dihukum di dalam penjara misalnya. Ya, penderitaan yang dialami di dalam penjara itu karena apa? Ya karena perbuatan jahatnya. Bukan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi penderitaan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa dijebloskan ke dalam penjara seperti Rasul Paulus. Tetapi dia tidak sedang melakukan kejahatan. Tetapi karena menghidupi iman percayanya kepada Yesus. Nah, ketika permasalahan hidup terjadi karena dosa atau kesalahan kita, maka ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertobat, saudara. Mengapa hal itu diizinkan terjadi atas bangsa Israel? Oleh karena Tuhan menghendaki bangsa Israel bertobat. Tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tidak berpaling kepada ilah-ilah yang lain, tetapi tetap kepada iman percayanya kepada Tuhan Allah. Jadi permasalahan hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa bertobat. Sehingga melalui pertobatan itu membawa kehidupan saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, mari kita lihat di dalam ayat 18. Apa yang Habakuk lakukan? Dia tetap mengikut Tuhan. Ketika dia mengetahui betul permasalahan hidup itu memiliki arti yang begitu dalam, maka yang dia lakukan adalah tetap mengikut Tuhan. Di dalam ayat 18 di sana dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita perhatikan di situ ada kata di dalam. Itu diulangi 2 kali. Dan setelah kata di dalam itu ada kata Tuhan dan kemudian ada kata Allah. Yang artinya bahwa dalam kesemuanya itu yang dihadapi oleh Habakuk dan Israel, Habakuk memilih untuk tetap mengikut Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Allah. Dalam permasalahan hidup itu, kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap di dalam Allah. Tetap melekat kepada pokok anggur dan tidak terpisah. Dan ketika kita melekat pada pokok anggur itu ada kehidupan, ada kekuatan yang Tuhan percayakan.
tetap mengikut Tuhan itu artinya kita datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Seburuk apapun yang kita hadapi, kita akan tetap datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Lalu yang kedua, tidak berpaling kepada yang lain. Tidak mencoba untuk mencari pertolongan kepada yang lain selain Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di saat kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita, di saat dalam kondisi yang buruk dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa kita itu punya Tuhan Allah yang mampu mengendalikan, yang mampu mengatur, yang mampu untuk mengirim siapapun untuk menolong kita. Dan itu betul-betul nyata. Kalau kita mau sungguh-sungguh menghidupi ini. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh atas masalah persoalan kesulitan kita hadapi, maka Tuhan akan mengirimkan. Kalau konteks dalam perjanjian lama, Tuhan bisa pakai burung gagak ya, untuk memberkati hambanya. Tuhan bisa mengirimkan seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikannya. Seperti itu. Tuhan bisa mengirim siapapun. Tuhan bisa memakai siapapun yang Tuhan kehendaki untuk menolong kita, untuk mendampingi kita, untuk menguatkan kita. Asalkan saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh dan tidak berpaling kepada yang lain. Yakinlah itu saudaraku. Lalu yang ketiga, mengingat bahwa Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang setia. Mengingat bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang setia. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita tetap mengikut Tuhan, ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita di dalam Allah, maka kita akan mengingat bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kami harus menjalani masa isolasi mandiri untuk beberapa hari, saya tidak mengabari siapapun. Saya sampaikan kepada istri juga, tidak usah kabari keluarga kalau kita mengalami seperti ini. Yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita tidak berpaling kepada yang lain. Mengingat bahwa Tuhan yang kita imani ini adalah Tuhan yang setia, memampukan kita dan memelihara keluarga kita dan menjamin kesembuhan untuk kita sekeluarga. Dan betul Bapak Ibu Saudaraku, kami tidak menyangka, kami tidak mengira ada paketan yang kami terima. Dan paketan itu sangat menolong kami untuk kami bisa hidup selama kami isolasi mandiri. Selama kami karantina mandiri. Apalagi kami tahu bahwa keberadaan kami ini dipantau oleh aparat keamanan ya. Mereka menghubungi kami, mendata kami dan lain sebagainya. Jadi kami taat, kami tidak keluar sama sekali. Kami mengikuti semuanya itu dengan satu keyakinan, mengingat bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kalau bunga bagong saja diperindah ya oleh Tuhan, burung pipit di udara dipelihara, apalagi setiap kita anak-anaknya dalam masalah persoalan kesulitan hidup, pasti tidak akan pernah dibiarkan sendirian.
Ada cara Tuhan. Dan Tuhan memilih. Ya, Tuhan sudah memilih siapa-siapa yang akan dipakai olehnya untuk memberkati kita. Dan itu terjadi. Jadi yang harus kita lakukan, ada seorang anak Tuhan yang berkata demikian, "Loh Pak, saya itu enggak tahu loh kalau Bapak itu habis isolasi mandiri. Kenapa Bapak enggak menghubungi saya? Kenapa Bapak tidak SMS saya?" Tidak, betul Pak, saya minta maaf, saya tidak tahu. Minta maaf. Kami hanya berdoa kepada Tuhan. Kami hanya datang kepada Tuhan. Selebihnya kami serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi mohon maaf, tidak usah merasa bersalah, tidak apa-apa. Saya sangat bersyukur Anda telah mendoakan kami. Anda telah perhatian kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang pertama, di saat kita mengalami masalah kesulitan, kesukaran hidup, jangan pernah berpikir manusia siapa yang bisa menolong saya. Jangan pernah berpikir itu. Ketika kita berpikir manusia siapa yang bisa menolong saya, artinya kita sedang berpaling kepada yang lain. Kita sedang tidak mengimani sepenuhnya kuasa Tuhan yang sanggup bekerja atas kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, pasti nanti centing, Bapak apa yang bisa saya bantu, centing apa yang saya bisa lakukan. Itu semua karena dikirim oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Siapa yang memerintahkan untuk kita bisa menolong orang lain kalau bukan Tuhan, saudara. Dan pasti kalau kita diperintahkan untuk menolong, kita sudah diperlengkapi, kita sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita bisa menolong. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh, tidak berpaling kepada yang lain. Mengingat bahwa Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang setia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan adalah sumber kemenangan. Mari kita kembali dalam Habakuk tadi, pasal yang ketiga ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jelas sekali di situ dikatakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu menunjukkan bahwa Habakuk punya keyakinan bahwa Tuhan itu adalah sumber kemenangan. Tuhan itu adalah sumber solusi atas masalah hidup kita. Tuhan itu adalah sumber kesembuhan atas segala sakit penyakit kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, apakah Tuhan menghilangkan masalah? Tidak. Tetapi Tuhan justru membuat kuat Habakuk untuk menghadapi masalah itu. Mengapa? Karena Tuhan membuat Habakuk memiliki kaki seperti kaki rusa, yang memampukan dia bisa berjejak di bukit-bukit, berjejak di masalah, tantangan, kesulitan demi kesulitan yang tidak mudah yang dihadapi oleh dia dan bangsa Israel. Tidak dihilangkan masalah itu Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan. Persoalan hidup itu tidak dihilangkan, tetap harus dijalani prosesnya. Dan menjalani proses kesemuanya itu bersama dengan Tuhan. Dan ketika menjalani semua prosesnya itu bersama dengan Tuhan, yakinlah hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Yakinlah bahwa hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Kepercayaan diri dan kepercayaan kepada Tuhan itu berbeda. Ya. Itu sebabnya kalau dalam konteks Alkitab, optimisme itu lebih diartikan kepada kepercayaan diri. Tapi kalau berpengharapan itu mengarahnya kepada kepercayaan kepada Tuhan. Cuman memang kata optimisme lebih banyak digunakan. Kita harus optimis itu sebenarnya mengacu kepada diri sendiri. Tapi kalau kita harus berpengharapan itu artinya kita sedang percaya kepada Tuhan. Seorang anak Tuhan ketika dia dinyatakan positif harus menjalani tes. Sebelum itu dia katakan, saya percaya besok hasilnya
pasti negatif. Saya percaya, diulangi berkali-kali, saya percaya, besok hasilnya pasti negatif. Saya percaya, besok hasilnya pasti negatif. Dan betul saudara, besoknya dengan wajah yang berseri-seri ya, dengan rela hati dia melakukan tes. Lalu apa yang terjadi saudara? Hasilnya, apakah seperti yang dia harapkan? Apakah seperti yang dia percayai? Bahwa saya percaya hasilnya negatif. Ternyata Tuhan izinkan hasilnya masih positif. Dia menangis saudara. Dia menangis, dalam tangisannya itu dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia katakan, apa yang salah Tuhan? Apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Lalu beliaunya WA kepada saya, Pak, ini apa maksudnya Tuhan? Lalu saya katakan, berapa banyak Anda berkata saya percaya? Sangat banyak. Berarti Anda sedang percaya kepada siapa? Ya sedang percaya pada diri saya sendiri. Ya itulah jawaban dari Tuhan. Kalau kita percaya kepada diri kita sendiri, Tuhan akan membuat, Tuhan akan izinkan tidak seperti yang kita percayai. Dan harus menerima hal itu supaya kita tidak percaya kepada diri kita, tetapi percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kesembuhan itu. Itu sebabnya ketika saya dan istri dan kedua anak saya yang harus ke puskesmas untuk menjalani tes swab antigen, yang kami lakukan, Tuhan, saya menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Kalau Engkau berkenan, kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau sanggup nyatakan hasil negatif. Karena tidak ada yang mustahil buat Engkau, tetapi biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi, bukan rencana kami. Puji Tuhan saudara, 2 kali dilakukan tes, itu hasilnya negatif. Khusus untuk saya harus menjalani 3 kali dan puji Tuhan, di tes yang ketiga hasilnya juga tetap negatif. Siapa yang membuat itu? Tuhan yang membuatnya. Tuhan yang saya imani, Tuhan yang saya percayai. Dan saya katakan, saya tidak bisa mempercayai diri saya sendiri. Karena saya banyak salahnya, saya banyak pelanggarannya di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau percaya kepada Tuhan. Ini yang diyakini oleh Habakuk. Tuhan adalah sumber kemenangan. Jangan dasarkan keyakinan saudara kepada kepercayaan kepada diri Anda sendiri. Tetapi dasarkan iman keyakinan saudara kepada percaya kepada Tuhan. Yakinlah hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Yakinlah itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, permasalahan itu tidak akan dapat melumpuhkan kita. Ya, permasalahan itu tidak akan dapat melumpuhkan kita kalau kita meyakini Tuhan adalah sumber kemenangan. Lalu yang kedua, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena Tuhan memberi kekuatan dan kecakapan untuk mampu melewati setiap kesulitan. Jadi Tuhan tidak menghilangkan kesulitan saudara. Tuhan tidak menghilangkan masalah, tidak. Tetapi Tuhan memberi kekuatan dan kecakapan kepada kita untuk mampu melewati semua kesulitan. Ketika bangsa Israel dan Musa dikejar oleh tentara Firaun, laut itu terbelah. Tuhan tidak pernah menghentikan tentara Firaun itu untuk mengejar Isa dan Musa. Tetap dibiarkan, bahkan dikeraskan hatinya untuk terus dikejar. Tapi Tuhan memperlengkapi Musa, bangsa Israel, untuk melewati semua kesulitan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita meyakini ini, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena Tuhan memberi kekuatan dan kecakapan untuk mampu melewati semua kesulitan. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa bisa demikian? Karena kita punya Tuhan yang adalah sumber kemenangan. Mengapa demikian? Karena kita tetap ada di dalam Tuhan.
Mengapa demikian? Karena kita meyakini setiap persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan membuat kita menjadi semakin mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak akan pernah menyangkali Tuhan dalam keadaan apapun kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Yakinlah ini. Saudara dan saya tidak akan pernah menyangkali Tuhan, menyalahkan Tuhan, tidak akan pernah. Kalau dalam keadaan apapun saudara dan saya percaya dan mengandalkan Tuhan. Kiranya perenungan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas situasi dan kondisi yang tidak mudah, yang buruk, yang tidak baik, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena di balik kesemuanya ini Tuhan punya maksud yang baik, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Dan di balik kesemuanya ini Tuhan memurnikan iman kami, mendewasakan iman kami, untuk dari hari ke hari kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami meyakini bahwa ketika kami tetap di dalam Engkau, ketika kami di dalam Engkau, kami meyakini Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kemenangan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa saat ini, ketika ada saudara kami yang saat ini mengalami masalah, persoalan, kesulitan yang berat di dalam kehidupan mereka, ajar mereka untuk memandang Tuhan. Ajar mereka untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ajar mereka untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, dan meyakini Tuhan sanggup berperkara, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk adik Fania yang pada saat ini dalam perawatan secara medis, yang hari ini adalah akhir dari perawatan medis. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan apa yang dokter sudah buat, apa yang perawat sudah buat, apa yang bidan sudah buat. Tuhan Yesus yang menyempurnakan sehingga kesembuhan secara total itu boleh terjadi atas adik Fania. Kami percayakan keluarga Pak Riono kepada Tuhan supaya kuasa-Mu bekerja atas keluarga ini, memampukan menolong di tengah segala keterbatasan yang ada. Kuasa-Mu Kau nyatakan dan kesembuhan itu boleh terjadi. Kami percayakan Ibu Patricia dalam masa menyusui, supaya Tuhan terus memberikan kelancaran kepada air susu yang diberikan kepada buah hati terkasih. Tuhan menolong segala sesuatunya. Kalaupun ada saudara-saudara kami yang lain yang juga mengalami sakit, kiranya kuasa Tuhan juga menjamah mereka. Kalau ada yang mengalami kesulitan dalam perekonomian mereka, Tuhan juga menolong, campur tangan dan memberkati mereka. Ketika ada di antara mereka yang mengalami masalah, kesulitan di dalam pendidikan mereka, di dalam apa yang menjadi tujuan hidup mereka, kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka, untuk mereka boleh memuliakan nama-Mu, untuk mereka boleh mengalami hadirat-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga sukacita, damai sejahtera melimpah dalam hidupnya. Kami percayakan kesemuanya ini kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa belajar dari pergumulan Nabi Habakuk, dan kami boleh terus belajar untuk menjadi semakin serupa di dalam Engkau. Ketika kami menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, kami tidak akan menyangkali Engkau karena kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, yang memimpin kehidupan kami, sehingga memampukan kami kuat untuk ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melakukan firman ini di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin.
Mari kita responi kebenaran firman Tuhan, kita nyatakan pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, dan biarlah mataku tertuju kepadamu. Kita angkat pujian bersama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan,
Baik Bapak Ibu, kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan penuh harap, dengan iman yang sudah dibangun di dalam firman yang pagi ini mengajar kita untuk tetap percaya, mengajar kita untuk tetap meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah memperkenankan kami untuk duduk diam di bait-Mu yang kudus ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk diajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati setiap telinga yang sudah mendengar. Engkau memberkati setiap hati yang sudah menengadah kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap iman yang tetap teguh dan percaya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, semakin hari iman kami boleh semakin bertumbuh. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pada akhirnya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang diusahakan jemaat-Mu. Engkau memberkati akan setiap apa yang diupayakan oleh jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap pergumulan jemaat-Mu, terlebih Tuhan, Engkau mau awasi dan jagai lidah bibir jemaat-Mu. Engkau awasi dan jagai Tuhan sikap hidup dan tingkah laku hidup jemaat-Mu. Engkau mau awasi dan jagai Tuhan akan iman jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan sepanjang minggu ini kami boleh melewati dengan kekuatan daripada Tuhan. Engkau memberkati akan usaha kami, Engkau memberkati akan pekerjaan kami, Engkau memberkati akan sekolah kami, Engkau memberkati akan setiap hal yang kami usahakan. Tuhan membuatnya berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, dan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan sudah diberkati oleh Tuhan. Amin.